Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jenazah ditolak bumi. Ini benar-benar terjadi. Bukan cerita biasa, bukan cerita fiktif, bahkan ini terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya ini cukup akurat. Kisah ini adalah tentang seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Nah, saat memeluk Islam, laki-laki ini rajin mempelajari Al-Quran sampai dia menguasai bacaan dan kandungan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Biasanya, di kalangan sahabat sendiri, orang yang sudah seperti itu dianggap sudah punya kedudukan yang tinggi. Karena orang yang menguasai Al-Quran, orang yang punya hafalan Al-Quran, punya status sosial yang tinggi di masyarakat Madinah. Makanya laki-laki dari Bani Najjar ini akhirnya berhasil menjadi salah satu penulis wahyu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, laki-laki ini mulai tidak mentaati apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memerintahkan dia untuk mencatat Ghafuron Rahima, tapi dia malah menulis aliman hakima. Ini di satu kesempatan. Kemudian di kesempatan yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali meminta dia menulis wahyu yang beliau sampaikan. Tapi dia menulis tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai puncaknya, laki-laki ini sesumbar. Dia akan menulis apapun sesuka hatinya. Pria ini pun kemudian murtad dan melarikan diri dari Madinah, bergabung dengan penganut ahlu kitab lainnya. Begitu bergabung dengan mereka, ulahnya semakin menjadi-jadi. Dia menfitnah dan menjelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sampai bilang Muhammad itu tidak tahu apa-apa. Semua yang dia ketahui berasal dari yang pernah aku tulis untuk dia. Nauzubillah. Tak lama kemudian, orang ini mati. Maka teman-teman dan para kerabatnya menguburkan jenazahnya. Keesokan harinya terjadi peristiwa menghebohkan. Ditemukan jenazahnya sudah berada di luar kuburnya. Padahal kemarin jasadnya sudah dikubur dan ditimbun dengan tanah. Seakan-akan bumi tidak mau menerima. Bumi memuntahkan kembali jasadnya. Teman-teman dan kerabat-kerabatnya yang menyaksikan mulai curiga. Jangan-jangan ini ulah Muhammad dan para sahabatnya. Lantaran tidak terima dengan perlakuannya terhadap mereka. Akhirnya mereka pun menggali lagi, lebih dalam. Lalu menguburkan jenazah ini. Nah, keesokan harinya mereka kembali dikejutkan. Jenazah itu kembali ditemukan terbujur di atas kubur. Posisinya di luar kubur. Bumi benar-benar tidak mau menerima jasad ini. Mereka pun kembali menuduh bahwa semua ini gara-gara Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pun kembali menggali lebih dalam lagi, lalu menguburkannya kembali. Dan lagi-lagi keesokan harinya, jenazah itu sudah terlihat terbujur di atas kubur. Akhirnya mereka pun sadar bahwa tak mungkin hal ini dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya karena sudah berulang-ulang terjadi. Ini adalah hukuman dari Allah SWT kepada dia. Maka jasad pria yang telah berkhianat pada Allah dan Rasulnya ini akhirnya dibiarkan tergeletak begitu saja karena tidak bisa dikuburkan. Na'udzubillah.